Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke sketsa. Jadi pada video pertama di bab kedua, yaitu di sketsa, saya akan membahas tentang elemen dasar sketsa. Jadi nanti kita akan memulai sketsa dari plane, terus nanti kita akan menggambar garis, circle, dan juga rectangle. Nanti kita juga menggunakan smart dimension, terus memilih dan juga menghapus sketsa, sampai nanti yang terakhir adalah tentang fillet dan juga chamfer sketch. Oke, jadi sedikit ini tentang alur pemodelan 3D pada SolidWorks. Tentunya di sini semua alur secara garis besarnya itu adalah seperti ini. Jadi yang pasti pertama kita akan memilih plane terlebih dahulu untuk kita membuat suatu sketch. Lalu kita gambar sketchnya pada bidang tersebut. Dan yang terakhir nanti kita konversi dari sketchnya menjadi model 3D. Paling tidak secara garis besarnya adalah seperti ini dalam mendesain. Jadi kita sekarang akan masuk ke tahap yang plane dan juga yang sketching terlebih dahulu. Oke, jadi tentunya untuk memulai sketsa kita itu nanti akan menggunakan fitur namanya adalah sketch dan ini nanti ada di tab sketch. Lalu setelah itu nanti kita akan pilih plane yang akan kita gunakan. Jadi sebenarnya di sini tidak ada aturan khusus untuk memilih plane ya. Jadi sebenarnya nanti dalam mendesain semua itu tergantung dari desainernya ketika mengerjakan suatu benda itu mau mulainya dari pandangan mana. Apakah mau dimulai dari pandangan depan yaitu front plane atau pandangan atas atau top plane ataupun pandangan samping yaitu di sini ada right plane. Nah, di sini kalau kita sudah klik sketch dan kita pilih plane-nya, maka nanti plane-nya akan berwarna orange pada bagian pinggirnya. Misalkan di sini untuk prakteknya kita akan pilih front plane ya. Nah, jadi saya akan ke SolidWorks-nya dan di sini kita ke tab sketch. Kita klik sketch-nya. Nah, walaupun saya tidak memunculkan dari plane-plane-nya ya, tapi kalau misalkan kita klik sketch, di sini secara otomatis plane-nya akan muncul. Jadi misalkan di sini kita pilih yang front plane ya. Kita langsung klik kiri. Nah, maka kita akan langsung tertuju di sini ke plane yang kita pilih. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya bingung, ini kita sebenarnya memulai sketch-nya tuh dari mana? Nah, tidak masalah, di sini untuk plane-nya itu bisa dicek kembali. Nah, berarti kalau yang menghadap ke plane-nya, berarti kita sedang sketch di plane tersebut. Ya, berarti di sini di front ya, di depan. Nah, kalau misalkan mau, ini bisa juga kita munculkan, kita show. Nah, jadi biar teman-teman semuanya bisa tahu nih, kita sebenarnya itu sedang sketch di bagian mana. Oke, lalu selanjutnya di sini untuk apa yang akan kita pelajari menggambar awal, yaitu di sini nanti ada 3 ya, ada line, ada rectangle, dan juga ada circle. Jadi yang paling dasar di sini adalah line. Jadi kalau kita diamkan sebentar, kursor kita di simbolnya, di comment bar-nya itu, maka di situ ada sedikit tutorialnya. Jadi kalau misalkan menambahkan garis, itu kita cukup klik by klik. Jadi kalau misalkan kita klik line-nya, maka di sini kita langsung pakai klik kiri untuk menambahkan. Misalkan saya klik kiri di sini, terus saya geser sampai ke klik berikutnya. Terus kalau kita klik kiri lagi, maka dia akan continue secara terus-menerus. Jadi di sini tidak akan berhenti sampai kita berhentikan. Nah, jadi di sini misalkan saya contoh menambahkan satu garis dulu saja. Terus kalau sudah selesai, kita bisa tekan tombol ESC. Nah, ini untuk meng-cancel dan hanya menambahkan garis sesuai dengan yang kita inginkan ini. Oke, nah jadi kalau misalkan kita lihat, jadi ini istilahnya anatomi dari sebuah garis ya. Jadi kalau kita menambahkan sebuah garis, maka di sini nanti ada 2 dimensi. Yaitu nanti yang di sini ada panjang garisnya, satuannya adalah sesuai dengan yang kita pakai ya, yaitu mmgs. Kalau satuan dimensinya berarti panjang garisnya adalah milimeter. Kalau sebelahnya itu adalah sudutnya. Nah, sudutnya ini adalah derajat ya untuk satuannya.
Nah, jadi nanti setiap kelipatan 90 derajat itu akan ada seperti magnet. Kalau saya biasa bilangnya adalah seperti snap ya. Nah, jadi nanti setiap kelipatan 90 berarti dimulainya dari 0 derajat, 0, 90, 180, 270 dan nanti kembali lagi ke 0 derajat. Itu nanti akan ada tanda kuning ini. Nah, itu menunjukkan kalau garis kita itu sudah lurus antara vertikal ataupun horizontal. Kalau horizontal berarti yang mendatar, kalau vertikal berarti nanti yang tegak lurusnya ya dari horizontalnya. Oke, misalkan saya di sini mau bikin garis, misalkan saya di sini mau bikin kotak ya. Nah, saya klik di sini. Nah, ketika misalkan saya tarik, nah maka di situ nanti ada preview dari panjang garisnya di bagian ujung dari kursor kita. Kalau kita tarik terus, maka nanti angkanya akan semakin bertambah. Nah, kalau misalkan kita dekatkan ke lurus ya atau 0 derajat, nah maka di situ nanti akan muncul tanda kuning. Nah, tanda kuning ini nanti adalah menunjukkan kalau garis yang kita buat itu sudah lurus. Nah, misalkan saya mau buat mendekati di 30 ya, kira-kira lah misalkan 30, saya klik. Terus saya mau buat kotaknya, taruhlah 30 kayak 30. Nah, tapi ini mendekati dulu, tidak perlu pas 30 ya. Nah, di sini kalau saya dekatkan ke tegak lurus, nah, dia udah lurus vertikal. Misalkan ke 30, mendekati aja, saya klik. Nah, terus biar garisnya yang ini bisa sejajar atau sama panjangnya dengan garis bawahnya, maka biasanya ketika kita tarik ada seperti kayak parameternya. Nah, kalau di situ akan muncul ada garis putus-putus. Itu artinya posisi kita sekarang itu sudah sejajar dengan titik yang bawah. Kita klik, maka akan sama panjangnya dan kita sambungkan lagi menggunakan garis satu lagi. Nah, biasanya kalau sudah menjadi satu satuan seperti ini atau satu area tertutup itu sudah langsung otomatis tercancel untuk garisnya. Nah, itu untuk menambahkan garis. Terus di sini kalau misalkan saya menambahkan circle, kita cukup klik circle di sini. Terus kita klik kiri dan kita akan mulai dari titik tengah. Untuk selanjutnya kita klik kiri lagi. Nah, itu untuk menambahkan circle. Nah, sedikit tips, kalau kita menggunakan circle, maka di sebelah sini ada circle type. Jadi di sini teman-teman bisa melihat setiap titiknya itu diawali dengan angka. Itu artinya adalah urutan dari kliknya. Berarti kalau yang ini klik pertama dari titik tengahnya, klik kedua itu untuk menentukan besar diameternya. Nah, kalau yang satu lagi, ini perimeter circle namanya. Jadi kita ngekliknya tuh 3 kali. 1, 2, 3. Jadi misalkan 1, 2, 3. Jadi ngekliknya 3 kali. Biasanya kalau perimeter circle ini dia menyesuaikan dengan beberapa garis di sekitarnya. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah rectangle atau kotak. Jadi kotak ini juga sebenarnya banyak jenisnya. Nah, di sini ada 5 ya. Jadi banyak banget. Tapi yang saya jelaskan ini 2 dulu, yaitu di sini nanti ada yang namanya corner rectangle. Lalu di sebelahnya ini ada center rectangle. Kalau corner rectangle ini kita ngekliknya dari ujung ke ujung ya. Ujung ke ujung. Nah, kalau misalkan yang center rectangle itu dimulainya dia dari tengah. Jadi ketika saya klik kiri, itu dimulainya dia dari tengah ke ujungnya. Kalau center rectangle di sini ada tambahan garisnya ya, garis diagonalnya. Itu. Oke, jadi kalau lanjutannya dari yang rectangle, di sini nanti ada namanya 3 point corner rectangle. Berarti klik pertama di sini, klik kedua dan klik ketiga. Jadi ini untuk membuat rectangle yang miring ya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Kalau yang sebelahnya sama 3 point juga, tapi dia dimulainya yang klik pertama itu dari senternya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Kalau yang terakhir, tutup ya.
Kalau kita tekan tombol escape pasti akan ketutup. Nah, di sini parallelogram. Jadi di sini untuk membuat seperti jajaran genjang ya. Klik pertama, klik kedua. Nah, ini kita bisa atur kemiringannya. Misalkan seperti ini. Oke, jadi paling itu yang basic yang sering akan kita gunakan, yaitu nanti ada line, ada corner rectangle, dan ada circle. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita mau menghapus ya, jadi kita bisa menghapusnya dengan dua cara, yaitu kita bisa klik kiri sekali, terus kita tekan tombol delete. Nah, itu untuk menghapus setiap garis. Jadi kita pun juga bisa menghapus lebih banyak daripada satu garis, yaitu dengan kita tahan kontrol dan kita pilih semua yang mau kita hapus. Kita tinggal klik aja. Terus kalau udah selesai dipilih, kita tinggal delete aja. Nah, seperti itu. Terus berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, masih dari anatomi sebuah garis. Jadi entah itu kotak, garis, atau lingkaran, itu nanti akan dilengkapi dengan titik. Tapi khusus untuk satu garis lurus, itu mempunyai 3 titik, yaitu nanti ada 2 titik ujung dan 1 titik tengah. 2 titik ujung ini kita biasa bilangnya end point, dan yang tengah ini namanya adalah midpoint. Nah, kita akan menggunakan titik-titik ini untuk kita menyambung antar garis sketch. Jadi kalau misalkan garis, titiknya adalah ini. Nah, kalau misalkan lingkaran, itu nanti titiknya ada 5. Nah, kok bisa ada 5? Nah, ini saya gambar dulu lingkarannya. Jadi kalau misalkan saya mau menyambung sebuah garis dari lingkaran, saya bisa menyambungnya dari titik tengahnya ya. Nah, jadi kita paskan dulu ke titik tengah. Biasanya nanti sudah ada tanda kuning di bagian kursor kita. Kalau itu adalah titik tengahnya, terus kita klik, nah, kita klik aja seperti ini. Terus 4 titik lainnya di sebelah mana? Itu merupakan titik, namanya adalah titik kuadran kalau kita bilangnya. Nah, jadi titik kuadran itu adalah titik per kelipatan 90 derajatnya. Jadi kan biasanya kalau 0 derajat itu dihitungnya dari sini, 0 derajat, ini 90, 180, 270. Nah, kita bisa menggunakan titik kuadran ini untuk menyambung. Misalkan contoh seperti ini. Terus kita sambung lagi ke titik kuadran satunya. Nah, tapi memang ini harus mencari ya, jadi kita harus sentuhkan dulu ke garis lingkarannya. Oke, seperti itu. Jadi kalau lingkaran itu punya 5 titik yang bisa kita gunakan untuk menyambung dengan garis lainnya. Oke, jadi itu. Terus selanjutnya di sini kita memberikan dimensi. Nah, paling tidak di sini ada sekitar 5 sampai 6 ya. 6 jenis dimensi yang bisa kita tambahkan. Nah, untuk itu di sini saya akan hapus dulu semuanya. Nah, jadi cara untuk menghapusnya kita itu bisa menggunakan cara yang tadi, tapi kita juga bisa menggunakan namanya selection box. Jadi kalau misalkan teman-teman klik kiri di area bebas ya, jangan di garisnya. Klik kiri ditahan, terus digeser, maka nanti akan ada yang warna biru kalau kita dragnya ke kanan. Kalau dragnya ke kiri, nanti warnanya adalah hijau. Jadi kalau yang warna hijau, itu kita menyentuh garisnya aja sudah bisa memilih. Nah, ketika sudah terpilih, bisa langsung kita klik delete. Gitu. Nah, kalau yang warna biru, itu semua bagian dari titik ke titik dari garisnya, itu harus masuk ke dalam box biru, baru nanti dia bisa dihapus. Kalau misalkan pilihnya hanya sebagian ya, misalkan saya pilih yang ini, saya pakai selection box biru, maka dia tidak akan terpilih. Jadi kalau box biru itu harus semua bagian garis masuk ke dalam box. Kalau yang warna hijau itu hanya sebagian aja sudah bisa memilih. Nah, seperti ini misalkan.
Nah, jadi di sini saya akan hapus semuanya. Dan kita akan coba gambar yang seperti ini ya. Jadi kita gambar dua lingkaran, ada garis sama ada garis di sini. Jadi saya gambar lingkaran dulu. Jadi ada lingkaran di sini, ada lingkaran di sini. Terus saya klik garis. Sini. Oke, pastikan misalkan garisnya lurus dan satu garis lagi lurus mendatar ya. Oke, lurus mendatar di sini. Oke. Nah, untuk memberikan dimensi itu kita pakai namanya Smart Dimension. Nah, jadi Smart Dimension ini nanti saya akan contohkan semua yang bisa kita generate pakai Smart Dimension ya. Jadi yang pertama itu kita bisa klik ke suatu garis. Itu digunakan untuk memberikan dimensi terhadap satu garis yang kita klik. Nah, jadi caranya kita klik ke garisnya, terus kita klik lagi untuk meletakkannya. Misalkan di sini kita langsung ketik aja 50. Terus kalau kita ngekliknya dari garis ke garis yang sini, nah di sini digunakan untuk memberikan dimensi antar garis. Jadi jarak antar garis ya. Misalkan di sini 50 juga. Kita langsung enter. Terus berikutnya adalah dimensi sudut. Jadi dimensi sudut kita klik dua garis yang derajatnya tidak sama atau memiliki kemiringan yang berbeda. Nah, kita langsung klik lagi untuk letakkan di sini. Ya, misalkan di sini saya kasih 120 derajat gitu. Terus ketika saya klik ke lingkaran, ini untuk memberikan dimensi diameter. Misalkan diameternya di sini 25 gitu ya. Terus berikutnya di sini ketika saya klik dari suatu lingkaran ke suatu garis, maka itu akan memberikan dimensi jarak dari pusat suatu lingkaran ke suatu garis. Misalkan di sini jaraknya taruhlah 30 ya. Oke, taruhlah 30. Oke, terus setelah itu kalau misalkan saya klik dari satu lingkaran ke lingkaran yang lainnya, itu nanti akan memberikan dimensi jarak antar center dari lingkarannya atau titik pusatnya. Misalkan di sini 45. Saya enter. Oke, tapi sebenarnya selain garis, kita tuh juga bisa pilih titik. Contoh, misalkan saya klik titik sini ke titik sini. Nah, kalau kita ngeklik titik, kita itu sebenarnya kalau kita mengarahkan ke berbagai sisi ya, dia tuh bisa menyesuaikan sendiri. Jadi apakah mau yang miring seperti ini, mau yang ke arah atas, atau mau yang ke arah kiri sini, itu kita tinggal arahkan aja pakai kursor kita. Seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini saya arahkan ke atas, ukurannya adalah 72 misalkan. Oke, jadi ini untuk menambahkan garis ya. Dan kalau misalkan kita mau mengubah garis yang sudah ada atau mengubah ukuran garisnya ya, kita itu cukup double.
kita cukup double klik aja, double klik, maka nanti akan muncul window untuk modify-nya. Misalkan di sini saya langsung ketik aja 40, enter. Nah, jadi dia langsung edit ya. Saya langsung double klik aja, misalkan di sini mau saya panjangin ke 60. Enter. Misalkan di sini diameter 25 mau saya ubah ke 30. Saya double klik. Kita ubah ke 30. Oke, paling tidak seperti itu untuk dasarnya dimensi ya. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa langsung aja mencoba untuk memberikan dimensi. Dan di sini jenis dimensi itu ada dua, yaitu ada hitam sama ada grey. Jadi kalau hitam itu yang barusan kita tambahkan, itu dia nilainya bisa dikendalikan oleh user. Nah, kalau yang grey, dia agak pudar seperti ini. Nah, itu namanya adalah driven dimension. Biasanya ini muncul karena kelebihan atau sudah ditambahkan sebelumnya. Dan kalau yang driven ini biasanya nanti awal ada warning, dan ketika kita generate yang driven seperti ini, maka dia tidak bisa dirubah untuk nilainya. Contoh, misalkan di sini kan sudah ada 60 ya. Kalau misalkan saya tambahkan dimensi lagi di situ, kan sebenarnya 60 sudah ada, tapi tetap saya tambahin lagi. Nah, saya klik, pasti nanti di sini ada keterangannya, apakah mau membuat dimensi ini jadi driven. Kalau misalkan tidak perlu, bisa teman-teman cancel, tapi kalau mau kita coba, kita bisa klik OK. Nah, nanti warnanya itu akan lebih pudar ya. Nah, seperti ini. Dan ini ketika kita klik kiri, dia tidak akan bisa dirubah. Nah, nanti di sini ada keterangannya, dimensionnya driven itu nilainya tidak bisa dirubah. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada kelebihan, nanti akan menjadi driven, dan tentunya yang perlu diperhatikan, ini nilainya tidak bisa dirubah. Dia hanya bisa berubah mengikuti perubahan yang warna hitam atau yang driving. Jadi kalau ini saya ubah ke 65, otomatis nanti di bagian drivennya ini juga berubah jadi 65. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, lalu nah tadi selection box sudah ya. Jadi untuk menghapusnya. Oke, yang terakhir di sini ada fillet dan juga chamfer. Jadi ini digunakan untuk di bagian ujung-ujung ya. Jadi kalau fillet dia digunakan untuk yang radius, kalau yang chamfer dia digunakan untuk yang bidang miring seperti ini. Oke, jadi misalkan saya di sini akan menggunakan contoh sebuah kotak ya, sebuah kotak, dan ujung-ujungnya nanti mau saya kasih fillet sama chamfer. Jadi saya dekatkan aja di sini. Jadi di sini misalkan sketch fillet ya. Nah, jadi untuk memberikan dimensi berupa radius di bagian ujungnya itu menggunakan sketch fillet. Jadi kita langsung klik aja dan kita cukup pilih titiknya. Jadi kita pilih titik sini. Nah, di situ nanti sudah ada previewnya. Jadi kalau misalkan radiusnya itu mau diubah ukurannya, bisa langsung teman-teman ubah di sini. Misalkan saya kasih 5. Terus saya langsung klik di sini. Nah, jadi dia previewnya kira-kira seperti ini. Saya klik OK. Maka di sini nanti jadi 5. Nah, misalkan yang satunya mau lebih kecil lagi, misalkan 2. Langsung kita klik di sini. Nah, maka dia langsung jadi lebih kecil. Dan otomatis nanti sudah ada ini ya, ukurannya dari radiusnya. Terus untuk yang chamfer itu agak tersembunyi ya. Jadi di sebelahnya sketch fillet ini ada tanda panah ke bawah, kita klik. Nah, untuk sketch chamfer ada di sebelah situ. Kita bisa klik aja.
ujungnya. Nah, tapi di sini untuk ukuran dari chamfer itu ada dua, angle distance sama distance distance. Nah, jadi di sini kalau misalkan saya masukkan 5 dan saya pakai opsi yang distance distance, maka nanti ukuran 5 milinya itu digunakan ke kedua arah ini ya. Nah, jadi seperti itu jadinya. Terus kalau misalkan saya pakai opsi yang angle distance, di sini nanti ada derajatnya, misalkan derajatnya saya ubah ke 30 gitu. Terus di sini saya bisa langsung pilih ke bagian ujungnya. Nah, jadi kira-kira nanti seperti ini. Terus kalau ke distance tadi, kalau misalkan saya pilih checklist yang equal, maka untuk kedua arah ini panjangnya sama, tapi kalau equalnya tidak kita checklist, maka kita bisa setting sendiri untuk berapa ukurannya. Jadi misalkan taruhlah yang ini mau 10, yang satunya mau 5. Nah, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, seperti itu saja yang saya bisa jelaskan di video kali ini. Oke, satu tips lagi ya. Jadi kita itu kan kalau dalam membuat sketch itu dalam bidang 2 dimensi. Jadi ibaratkan bahwa plan itu kan seperti kertas. Nah, kalau misalkan kita sedang sketch, maka navigasi yang digunakan itu ada 2, yaitu yang pertama adalah zoom, seperti yang tadi sudah saya lakukan. Satu lagi itu sama pen. Nah, jangan sampai nanti teman-teman semuanya itu menggunakan rotate. Tapi kalau misalkan nggak sengaja pakai rotate gitu, nah, terus kan jadi agak bingung nih mau melanjutkan, karena kan sketch itu hanya 2 dimensi. Kita harus kembali lagi pandangannya itu normal terhadap bidangnya. Nah, jangan khawatir. Ketika teman-teman sedang sketch, maka teman-teman bisa langsung ke bagian view orientation atau tengah tombol spasi juga bisa. Langsung pilih yang bagian ini, normal to. Ini akan kembali lagi pandangannya itu normal terhadap si sketchnya atau bidang sketchnya. Nah, saya pencet spasi. Nah, di sini akan ada normal to. Oke, lalu yang terakhir, ketika kita sedang membuat sketch, maka kita itu sedang masuk ke dalam mode sketch. Jadi, kalau misalkan teman-teman semuanya sudah selesai mengerjakan sketch, teman-teman bisa langsung keluar mode sketch lewat satu tombol ini, ataupun yang di pojok kiri atas exit sketch, itu juga sama aja. Jadi bisa antara salah satu ini ya, tinggal teman-teman nyaman yang mana. Oke, misalkan saya klik sini. Ketika saya exit sketch, maka saya belum bisa untuk mengedit lagi sketch yang sudah saya buat. Kalau saya kembali ke pandangan isometrik, nah maka sketchnya ya hanya seperti ini aja. Tidak bisa kita ubah ukurannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pengen lanjut lagi, maka setiap sketch yang dibuat itu akan ada jejaknya di sini. Nah, tadi sketch yang kita buat itu adalah sketch 1. Jadi untuk kembali lagi pengen mengedit, itu kita tinggal klik kanan ke arah pilihan dari sketchnya, terus kita pilih yang edit sketch. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Jadi sketch yang kita buat itu sudah ada di sini, sudah tercatat jejaknya gitu. Oke, jadi paling seperti itu saja yang bisa saya jelaskan di video pertama dalam bab 1 ini, dan tentunya kita akan lanjut lagi membahas sketch lainnya di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.